Halo, Ani, selamat siang. Selamat siang Bu Eka. Iya, Ani. Ani, gimana kabarnya hari ini? Hari ini saya sehat-sehat saja Bu Eka. Baik. Ibu senang sekali mendengar kalau Ani hari ini dalam kondisi sehat ya. Nah, Ani, apa rencana kita hari ini, Ani? Mohon maaf Bu Eka mengganggu waktunya. Bu Eka, hari ini saya ingin ngobrol dengan Bu Eka. Boleh ya Bu Eka? Boleh. Eh, oke. Ini tentang situasi saya yang saya rasakan Bu Eka, yang saya hadapi di kelas. Oh, baik, baik. Kalau begitu, tujuan pertemuan kita hari ini apa, Ani? Eh, Begini Bu Eka, kalau boleh saya mohon bantuan Ibu untuk Mm-mm. menemukan solusi yang mungkin bisa Ibu berikan dari masalah yang saya hadapi Bu Eka. Oh, begitu. Kalau begitu, Ani, apa yang kamu harapkan dari akhir diskusi kita hari ini, Ani? Saya sih berharapnya Bu Eka kalau diskusi dengan Bu Eka nanti saya bisa memecahkan masalah yang saya hadapi Bu Eka. Baik. Sekarang coba kalau begitu Ani ceritakan masalah yang ingin kita carikan solusinya hari ini tuh seperti apa, Ani? Silakan, mungkin bisa diceritakan. Begini Bu, nah saya itu kan punya guru les ya di kelas tuh. Mm-mm. Dia buka les privat Bu. Nah semua teman-teman saya di kelas tuh ikut les sama bapaknya ini. Tapi saya Hmm. tidak ikut les bersama bapak ini Bu. Oh, Ceritanya sih awalnya dari situ Bu Eka. hmm. Jadi Ani gurunya buka les, tapi Ani tidak ikut les, begitu ya? Nah, betul Bu Eka ya. Baik, baik. Nah, dari permasalahan yang tadi Ani ceritakan, apa yang Ani rasakan hari ini? Saya itu merasa galau Bu Eka ya karena saya merasa guru saya itu tidak adil Bu sama saya. Jadi Ani merasa guru tidak adil sama Ani ya? Betul. Baik. Bisa diceritakan Ani, tidak adil yang Ani maksudkan tadi itu seperti apa? Tidak adilnya seperti ini Bu ya, kan kalau murid-murid yang lain tuh dapat nilainya bagus-bagus Bu, tapi kalau saya itu Hmm. selalu diberikan nilai yang lebih kecil daripada teman-teman saya di kelas Bu Eka. Oh, baik. Jadi nilainya selalu diberikan lebih kecil daripada teman-teman yang ikut les ya, Ani? Iya, padahal saya setiap setiap tugas saya kerjakan Bu, tapi nilai-nilai saya selalu kecil dibandingkan teman-teman yang lain. Iya, iya. Nah, dari skala 1 sampai 10, keadilan yang kamu rasakan sekarang di kelas itu seperti apa, Ani? Kalau di skala 1 sampai 10, menurut saya sih ada di angka 5 Bu Eka. Angka 5. Nah, angka 5 itu seperti apa? Bisa dideskripsikan tidak, Ani? Kalau menurut saya angka 5 itu, nah sebenarnya Bu Eka, gurunya ini Bapak A ini baik sekali dia ngajarnya, bagus, Mhm, saya suka. mhm. Tapi kalau lihat dari sisi penilaian dia, saya merasa sepertinya Bapak ini memperlakukan saya kurang adil Bu Eka. Oke. Menurut Ani, adil itu yang seperti apa, Ani? Kalau menurut saya sih harusnya kan kalau memberikan nilai itu harus yang objektif, baru itu menurut saya dia adil. Baik. Objektif ya, Ani ya. Nah, yang Ani maksud objektif itu bisa diceritakan seperti apa kalau gurunya itu menilai objektif itu seperti apa? Ya, sesuai dengan kemampuan mereka tentunya dan tidak memandang siswa itu apakah saya ikut les atau tidak di tempat Pak guru A ini dan sehingga kalau eh, dia adil maka saya akan merasa lebih nyaman dalam belajar. Oh, merasa lebih nyaman ya, Ani ya. Lebih nyaman itu seperti apa ya, Ani? Kalau nyaman itu ya gurunya itu janganlah menjadi diri saya ketika saya belajar di kelas hanya karena saya tidak ikut les di tempat bapaknya ini Bu Eka. Begitu. Jangan menyindir ya. Nah, Ani, apakah
Ani pernah bercerita tentang perasaan yang Ani rasakan hari ini atau apakah gurunya Ani tahu apa yang Ani rasakan? Saya sih nggak pernah bilang ya Bu Eka ke Hmm, Bapak A ini kalau saya nggak merasa nyaman dan diperlakukan tidak adil di pelajarannya tersebut. Karena saya pikir ngapain saya ngomong-ngomong sama Pak Guru ini. Saya juga nggak pernah cerita sama teman-teman saya di kelas Bu Eka. oh begitu. Baik, Ani. Nah, dari apa yang Ani sampaikan tadi, apa rencana yang akan Ani lakukan dalam waktu dekat sehingga tujuan dari percakapan kita atau dari pertemuan kita hari ini itu bisa tercapai? Saya sih inginnya Bu Eka ya bisa ketemu dengan Pak A ini secara langsung Bu Eka, Mm-mm. sehingga saya tuh bisa ngobrol, kemudian saya bisa tanya langsung ke bapaknya ini tentang masalah saya Bu Eka. Oh, begitu. Pengen ngobrol langsung ya, Ani ya. Nah, kalau sudah ketemu, hal apa saja yang akan Ani bicarakan sama Bapak Guru? Saya sih inginnya nanti kalau ketemu langsung saya akan sampaikan terkait dengan perasaan yang saya rasakan tidak nyaman di kelas ketika pelajaran dengan Bapak A ini. Mhm, Saya juga akan menyampaikan kenapa sih nilai saya selalu di bawah dibandingkan dengan teman-teman saya yang ikut les nih mhm, Kak. mhm, mhm. Baik, baik, baik. Nah, bagaimana nih strategi yang akan Ani lakukan agar hal tersebut bisa tersampaikan kepada Pak Guru? Mungkin kalau menurut saya nih, kalau saya tanya rubrik penilaian yang eh, biasa digunakan oleh Pak A ini ketika dia dalam melakukan penilaian itu seperti apa? Mungkin seperti Hmm. itu Bu Eka. Oke, baik, baik. Nah, Ani, kapan kamu akan melaksanakan strategi tersebut, Ani? Saya akan menyampaikannya mungkin di saat istirahat nanti Bu Eka. Setelah dari sini kan nanti istirahat, saya mungkin akan cari Bapak A tersebut untuk menanyakan dan menyampaikan perasaan saya Bu Eka. Oh, berarti nanti saat istirahat kedua ya, Ani ya? Betul Bu Eka. Baik, baik. Nah, Ani, apa komitmen kamu agar tujuan ini bisa tercapai? Saya akan dengan sungguh-sungguh nih Bu Eka nanti siang ketika istirahat saya akan ketemu dengan Pak A Hmm, untuk membahas permasalahan saya dan tidak nyamanan saya sehingga nantinya tujuan saya ini bisa tercapai Bu Eka. oke, baik, baik. Ani, tadi Ani mengatakan agar tujuan saya ini tercapai. Nah, apa indikator yang menyatakan bahwa tujuan ini tercapai, Ani? Kalau saya sudah bisa menyampaikan perasaan saya, permasalahan saya, kemudian guru itu tahu tentang perasaan saya selama saya mengikuti pelajaran Bapak A ini, kemudian saya juga bisa mendapatkan penjelasan dari Bapak A tentang penilaiannya secara lengkap. Saya rasa itu dah indikator tentang ketercapaian tujuan yang akan saya lakukan PK. Oke, baik, Ani. Ani, apakah ada orang lain yang Ani harapkan dapat membantu dalam mencapai tujuan tadi, Ani? Saya sih sebenarnya takut juga untuk ketemu dengan Bapak A, tapi saya akan coba. Saya sih berharap kalau nanti wali kelas saya itu bisa menemani saya atau bisa mengantar saya untuk ketemu dengan Pak A, Bu Eka. Hmm, Mudah-mudahan Bapak wali kelasnya mau untuk menemani saya. baik, berarti Ani berharap yang bisa membantu Bapak Wali kelasnya. Betul begitu, Ani ya? Iya, betul, Pak. Oke. Nah, menurut Ani, apa yang sudah kita dapatkan dari sesi diskusi kali ini, Ani? Saya senang sekali Bu Eka karena ternyata saya sudah mendapatkan keyakinan dengan mantap kalau saya itu harus ketemu langsung dengan Bapak A untuk menceritakan permasalahan saya kalau saya tidak nyaman selama ini berada di kelas dengan pelajarannya Bapak A. Dan Oh, saya senang sekali karena hari ini bisa diskusi dengan Bu Eka. baik. Ada lagi yang ingin Ani sampaikan?
Oh, untuk hari ini sih tidak ada Bu Eka. Saya sih berharap nanti istirahat kedua, mohon doanya Bu Eka ya, mudah-mudahan saya bisa ketemu langsung dengan Bapak A, kemudian saya bisa mencapai apa tujuan yang saya inginkan untuk menceritakan eh, perasaan saya selama belajar dengan Bapak A dan terkait dengan penilaian. Baik, Ani. Nah, kalau tidak ada yang ingin Ani sampaikan lagi, jadi Ibu berharap semoga tujuan dari pertemuan kita lewat diskusi dan percakapan hari ini bisa tercapai ya, Ani. Saya tunggu. Terima kasih Bu Eka, siap. Baik, saya tunggu Ani, nanti Ani bercerita kembali sama Bu Eka, mudah-mudahan permasalahan ini bisa, terselesaikan ya, sesuai dengan apa yang tadi Ani rencanakan. Ibu tunggu kabar baik dari Ani, terkait dengan hasil pertemuan dengan Bapak A. Jadi mungkin, terima Siap Bu kasih Eka. Ani sudah Siap, percaya sama Ibu untuk bercerita ya. Tetap semangat Ani ya. siap Bu Eka. Iya, Terima kasih Bu Eka karena sudah mau mendengar eh, dan ngobrol-ngobrol dengan saya. Mohon doanya biar saya lancar nanti ketemu dengan Bapak A, Bu Eka. siap, pasti Ibu doakan Ani. Ya, terima kasih Bu Eka. Sama-sama, silakan. Oke, ya. Lanjut. Terima kasih Bu Eka Yanti dan Bu Ani Sriwahyuni. Eh, ya, saya sebagai observer luar biasa ya, tampilan Bu Eka dan Bu Ani. Jadi ada beberapa hal yang sudah saya catat dan sudah lihat. Jadi yang sudah berjalan dengan baik di percakapan ini banyak sekali ya, Bu Eka dan Bu Ani itu. Pertama coachnya Bu Eka ini. Dia Alur Tirta sudah terlihat sekali dengan jelas dari penyampaian tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksinya seperti apa, dan pada akhirnya bagian tanggung jawabnya juga sudah kelihatan itu. Kemudian kompetensi coach itu juga sudah terlihat dengan maksimal itu, bagaimana Bu Eka bisa hadir penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian juga sudah mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, gitu ya. Coach juga sudah terbuka, gitu ya, dan terfokus pada coach, bukan masalahnya. Jadi meskipun banyak disampaikan masalah, tetapi Coach Eka, Bu Eka Yanti tidak terpancing untuk kepo dengan masalahnya, tetapi fokus pada apa yang menjadi harapan dan tujuan dari coachingnya, dalam hal ini adalah Bu Ani. Kemudian bagian yang perlu ditingkatkan itu saya kira hanya satu, itu yaitu menemukan banyak kata kunci ya. Jadi artinya yang mana digaris bawahi gitu ya. Tapi sebenarnya sudah muncul, hanya perlu ditingkatkan saja. Dan ini luar biasa Bu Eka dan Bu Ani, saya ucapkan selamat karena sudah berhasil melakukan coaching dengan baik. Jadi saya kira itu dari pengamatan saya. Mudah-mudahan Bu Eka dan Bu Ani bisa lebih meningkatkan kompetensi coachingnya ke depannya dan bisa bermanfaat untuk sekolah tentunya, berdampak untuk teman-teman yang lain dan murid tentunya. Oke, saya kira itu, saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eka atas masukan dan juga penyampaian yang sudah diberikan. Mungkin saya akhiri sesi coaching pada hari ini. Terima kasih Bu Ani dan juga Pak Eka. Selamat malam. Selamat malam Bu Eka.